Assalamualaikum guys, apa kabar? Pulang gym guys, hari ini latihannya tali. Keringatnya banyak banget guys. Ini masih pakai jaket dan masih belum mandi, jadi wanginya sembriwing ya guys, keringatnya. Nikmatin aja lah guys ya. Alhamdulillah masih bisa berkeringat. Waduh, hari ini panas banget, tambah latihan tali lagi, cepet keringatnya. Guys, kenapa sih saya pas umur sekarang 33 tahun lagi senang-senangnya workout? Karena disitu ada semacam komitmen, saya harus setiap hari Senin sampai Jumat latihan workout. Terus gara-gara baca buku ini, saya jadi suka pergi ke tempat gym. Rich Dad Poor Dad. Pelajaran ke-1, orang kaya tidak bekerja untuk uang. Wah, kita kan butuh uang ya guys. Terus caranya dapat uang kalau tidak bekerja gimana caranya guys? Nah, di sini ada ceritanya nih. Mengantri pada hari Sabtu. Saya siap menghadapi ayah Mike. Bahkan ayah kandung saya marah padanya. Ayah kandung saya yang selalu saya sebut ayah miskin menganggap ayah kaya melanggar undang-undang tenaga kerja tentang pekerja di bawah umur dan harus diselidiki. Ayah miskin yang terdidik menyuruh saya menuntut apa yang pantas saya terima, setidaknya 25 sen per jam. Ayah miskin berkata, kalau tidak mendapat kenaikan upah, saya harus segera berhenti. Kemudian, bagaimanapun kau tidak butuh pekerjaan sialan itu, katanya marah. Pada pukul 8 pagi hari Sabtu, saya melangkah menuju pintu rumah Mike dan ayah Mike membukanya. Duduklah dan tunggu giliran, katanya. Saat saya masuk, dia berbalik dengan menghilang ke dalam ruangan kerja kecilnya di samping kamar tidur. Saya melihat ke sekeliling ruangan dan tidak melihat Mike dimanapun. Saya merasa canggung dan dengan hati-hati duduk di sebelah dua perempuan yang saya lihat 4 minggu sebelumnya. Mereka tersenyum dan berinsut memberi tempat untuk saya. 45 menit kemudian, dan hati saya mulai panas. Kedua perempuan itu sudah menemui ayah Mike dan pergi 30 menit. Lalu pria itu sudah masuk selama 20 menit dan pergi juga. Rumah itu kosong dan saya duduk di ruangan kerja yang gelap, pengap pada hari yang indah dan cerah. Menanti untuk berbicara dengan manusia kikir yang mengeksploitasi anak. Saya bisa mendengar aktivitasnya di ruangannya itu dan suara teleponnya. Dia mengabaikan saya sudah ingin pergi, tapi karena suatu alasan saya tetap tinggal. Akhirnya 15 menit kemudian, tepat pukul 9, ayah kaya berjalan keluar dari ruangannya, tanpa mengatakan apa-apa dan memberi tanda dengan tangannya agar saya masuk. Saya dengar kau ingin kenaikan upah, atau kau akan berhenti, kata ayah kaya sambil memutar kursi. Ya, Bapak tidak menepati bagian Bapak dalam kesepakatan ini, ujar saya sambil nyaris menangis. Sungguh menakutkan bagi saya untuk menghadapi orang dewasa. Bapak berkata akan mengajari saya kalau saya bekerja untuk Bapak. Saya sudah bekerja untuk Bapak, saya sudah bekerja keras, saya rela tidak bermain bisbol agar bisa bekerja untuk Bapak. Tapi Bapak tidak menepati janji dan belum mengajari saya apapun. Bapak licik seperti anggapan semua orang di kota ini. Bapak tamak, Bapak ingin mengambil semua uang tanpa mempedulikan karyawan Bapak. Bapak membuat saya menunggu dan tidak menunjukkan rasa hormat sedikit pun pada saya. Saya hanyalah anak kecil dan saya pantas diperlakukan dengan lebih baik. Ayah kaya menggoyang-goyang kursi, meletakkan tangan di pipi dan menatap saya.
Tidak jelek, katanya. Dalam kurang dari sebulan kau sudah terdengar seperti kebanyakan karyawan saya. Apa? Tanya saya. Karena tidak mengerti maksud perkataannya, saya terus mengeluh. Saya pikir Bapak akan menepati perkataan Bapak dan mengajari saya, tapi ternyata Bapak mau menyiksa saya. Itu kejam, benar-benar kejam. Saya sedang mengajarimu, kata ayah kaya tenang. Apa yang sudah Bapak ajarkan kepada saya? Tidak ada, kata saya marah. Bahkan Bapak tidak bicara dengan saya sejak saya bekerja keras untuk Bapak, 10 sen per jam. Mestinya saya melaporkan Bapak ke pemerintah. Bapak tahu, kita punya peraturan tentang tenaga kerja anak. Bapak tahu, ayah saya bekerja untuk pemerintah. Wow, kata ayah kaya. Sekarang kau dengar seperti kebanyakan orang yang pernah bekerja untuk saya. Orang-orang yang saya pecat atau berhenti. Jadi apa yang akan Bapak katakan? Tutur saya merasa agak berani untuk ukuran anak kecil. Bapak bohong pada saya bekerja untuk Bapak dan Bapak tidak menepati janji. Bapak tidak mengajari saya apapun. Bagaimana kau tahu saya tidak mengajari apapun padamu? Tanya ayah kaya. Ya, Bapak tidak pernah bicara dengan saya sudah bekerja selama 3 minggu dan Bapak belum mengajarkan apapun, kata saya setengah menangis. Apakah mengajar berarti berbicara atau menguliahi? Kata ayah kaya. Ya, sahut saya. Begitulah mereka mengajarimu di sekolah, kata sambil tersenyum. Tapi hidup tidak mengajarimu dengan cara itu, dan saya akan mengatakan bahwa hidup adalah guru terbaik dari semuanya. Pada sebagian besar kesempatan hidup tidak bicara padamu. Hidup semata mempermainkanmu. Setiap peristiwa itu memiliki arti. Bangun, ada sesuatu yang aku ingin kau pelajari. Apa yang dia maksud? Tanya saya dalam hati. Hidup yang mempermainkanku adalah hidup yang sedang berbicara padaku. Sekarang saya tahu saya harus berhenti bekerja. Saya sedang bicara dengan seseorang yang tidak bisa dipahami. Kalau kau menarik hikmah dari pelajaran kehidupan, kau akan baik-baik saja. Kalau tidak, hidup hanya akan terus mempermainkanmu. Orang melakukan 2 hal. Sebagian membiarkan hidup mempermainkan mereka, yang lain marah dan membalas. Namun mereka membalasnya kepada atasan, pekerjaan, dan pasangan mereka. Mereka tidak tahu bahwa hiduplah yang mempermainkan mereka. Udah dulu ya guys, udah 7 menit nih guys. Hidup mempermainkan mereka. Oke guys, udah dulu ya. Assalamualaikum guys. Semoga teman-teman semua diberikan rezeki yang banyak, melimpah, juga barokah. Assalamualaikum.